Oke, kali ini saya kedatangan tamu, seorang guru di SMP SMA Abdurrahman itu kepunyaan Yayasan Almarhum Tabrani ya, di Jalan Bakti. Nah, itu saya sejak lewat Jalan Bakti saya ingat ada salah satu alumni kita yang ada sini. Anda salah satunya? Alumni kita? Kita ada berdua di situ. Siapa? Nur Helda tahun 2012. Oh, dia di sini. Di SMP. Oh, di sini. Yang di sini satu-satunya kamu? Satu-satunya. Nama apa? Yumna. Yumna. Karena saya sengaja, karena saya tahu karena S1 bimbingannya saya. Ya, benar. Oke. Yumna. Kita ketemu lagi setelah saya jadi dosen Anda di S2. Ya, Anda mahasiswa perterombongan mahasiswa pertama S2 angkatan pertama di angkatan 2022 ya. 2022 magister pendidikan bahasa. Anda tahu bahwa bahasa Indonesia itu sekarang sedang mau akreditasi lagi? Tahu akreditasi level di S1 S1-nya. Dulu waktu Anda kuliah akreditasi yang pertama yang dapat A. Iya. Nah, sekarang ini kita berharap mudah-mudahan akreditasi ini hasilnya menjadi unggul. Nah, kenapa saya undang Anda? Sebetulnya level unggul itu harus dibuktikan dengan alumni, dengan produk kita unggul. Saya mau tanya pada Anda, berapa bulan Anda menganggur dari S1? Pasca ujian sebelum wisuda sudah dapat pekerjaan. Berarti tidak penganggur? Enggak penganggur. Cepat kali ya? Iya. Dan itu sudah sekolahnya termasuk sekolah swasta yang ternama sekarang. Iya. Walaupun baru gini kan. Berapa survei yang sana? Kalau boleh ya. Menurut saya punya anak dan saya punya anak yang sekolah sana. Kebetulan kalau kita itu kan SMP SMA itu boarding Pak. Oh, boarding. Jadi asrama. Kalau per bulannya itu kalau tidak salah 2.750.000. Iya, masih terjangkau lah. Ya kan? Kalau misalnya wali murid itu YouTuber, kan masih terjangkau. Gajinya berapa? Standar Anda UMR atau? UMR. Oh, bukan sesuai UMR. Lewat dikit. Oh, masuk. Karena begini, kan banyak orang yang bukan begini. Jadi guru honor itu tidak bisa atau rendah penghargaan orang terhadap guru dibandingkan guru. Ada kebetulan sekolah yayasan yang boarding itu, ya, yang punya modal kuat. Tapi kalau guru-guru honor di luar itu, misalnya guru honor di negeri atau sekolah swasta yang kecil, kan ada sampai UMR. Menariknya gini Pak. Selain daripada insya Allah kalau gaji aman. Ya. Kebetulan saya termasuk salah satu yang diutus dari sekolah yang mendapatkan dana bantuan juga untuk S2 ini. Oh, dibantu dari support. Oh, berarti yayasan memikirkan kualitas sekolahnya ke depan. Iya kan? Nyambung itu. Tapi sebetulnya bukan hanya sekolah saja. Kalau saya guru-guru sekarang itu juga harus menambah perkembangan zaman ini. Benar sekali. Salah satu perkembangan zaman sekarang sudah menjamur, ya, itu digital, dunia digital. Anda sebagai guru harus menggeluti itu dulu dan menerapkan itu pada anak-anak. Karena sebetulnya, ya, pada kondisi ekonomi sekarang, yang kalau saya katakan penilaian saya carut marut, ya, ada yang katakan kita punya hutang sekian triliun. Kalau dulu zaman Soeharto kata orang seorang bayi itu lahir sudah menanggung hutang sekian juta, ya, sekarang sudah sekian puluh juta. Nah, saya berpikir begini, pemikiran saya untuk mahasiswa-mahasiswa saya, Anda jangan berharap jadi guru honor, kecuali yang seperti Anda. Karena tidak semua sekolah yang mampu menggaji gurunya sesuai minimal sesuai standar UMR. Bahkan saya katakan begini, menurut penilaian saya, penghargaan orang terhadap guru
jauh lebih rendah dibandingkan dulu. UMR kemarin berapa? 3 juta. 3.050.000. Ya, relatif juga. Ada anak guru honor teman-teman anak kuliah di negeri yang 3 juta sebulan? Nggak ada. Bahkan 3 bulan sekali mereka. 3 bulan sekali itu pun tidak sampai. Iya. Tidak sampai 3 UMR itu tadi. Iya. Tiap hari itu datang sekolah. Full day. Nah, full day. Artinya gini, kenapa harus mencari duit capek-capek kuliah satu? Ya kan, kalau jadi guru ke SMA aja udah cukup itu. Bahkan yang punya SMP ya, yang bisa megang tantangan itu adalah dunia bukan dunia pendidikan, dunia digital. Oh ya. Jadi content creator. Artinya, sambil memberikan. iya. Artinya begini, kita tidak mencari gaji, kita menciptakan gaji sendiri. Kalau rajin ikuti orang-orang bergelut di situ, itu akan terlalu fatal. Saya contoh ini, Hatta itu tamat SMP udah dijajah SMP tajam ini tidak, tapi dia itu yang pertama yang terbesar. Raffi Ahmad tidak sarjana, tapi levelnya sekarang ini dia udah punya sultan, kekayaannya itu udah triliunan, dan merembet sekarang populer siapa si anaknya kaya juga. Oh ya. Si Cipung, Ya. anak yang umurnya 1 tahun mau 2 tahun aja sudah jutawan. Bahkan menurut Raffi, anaknya itu lahir penghasilan dia pertama kali berkarir di dunia artis 10 tahun dunia berartis. Bayangkan dulu berapa penghasilannya? Ya kan? Kemarin kita Pak. Nah, artinya begini, kalau kita mengukur kesejahteraan itu pada aspek materi, jangan bohong. Tapi kalau kita bertahan dulu oke lah, kita ikhlas, kita ingin memberikan pendidikan kita dan kita sekaligus beramal. Sementara ekonomi kita lemah, susah juga untuk berlanjut, kan gitu. Nah, yang bagusnya begini, boleh jadi beronor, tapi dunia kita geluti juga. Sambil memberikan pendidikan melalui digital itu tadi. Iya. Nah, saya berharap begini, di UNAM salah satu contoh guru yang dikatakan guru plus. Pertama, guru yang setiap saat meningkatkan kemampuan dengan melanjutkan pendidikan. Yang kedua, guru yang kreatif. Jadi sebagai guru yang bukan sebagai kemampuan kognitif yang tinggi, juga sebagai kreator, seperti yang kreatif. Nah, orang top kreatif kita kalau dulu susah, kita bisa mau nulis nih, mau nulis cerpen, kirimkan ke media, benar itu antrian, ya, dan itu sesuai dengan selera redaksi. Bisa jadi nggak lolos. Bisa jadi nggak lolos. Seorang seniman namanya Harun Pajabar, ketika dia menulis di Horizon puisi, menurut kata dia itu udah puluhan kali. Baru sampai dia bisa. Malah dia di Indonesia ini apapun media itu dia tulis. Untuk lolos ke Horizon itu. Tapi dia memang gigi, dia coba dikirimnya nggak usah. Beda dengan sekarang kan? Beda dengan sekarang. Sekarang kita hari ini memuja dia sendiri, buka aja, buat email, buka itu, buat untuk sendiri. Atau di Instagram gitu. Atau Instagram, ya. Saya beri contoh penulis yang mulai walaupun maksimal dan cara menggunakan itu salah satu dari alim kita, yaitu guru sekarang yang saya katakan tadi pendidik profesi. Oh iya. Ibu yang kita undang kemarin, waktu zaman undang ya, waktu menulis. Setelah ya. Oh ibu Mupa. Bukan, maksudnya mau satu yang di Ibu Yulisma. Oh iya. Nah, kan sama kayak gitu. Ini yang perlu sejarahnya banyak ya, karena ngomong kayak gitu, karena nulis buku. Bapaknya ya kan? Dia tuh menulis sebenarnya istri aja. Iya, dari tadi ya karya anak-anak dikumpulkannya, dibukukannya, antologi. Kemudian dia main di Facebook, dia mulai nulis.
kemudian dia punya pertemanan dengan wali-wali murid, lalu para wali murid itu membaca, kemudian juga link-linknya di sesama alumni, guru dibagikannya, akhirnya penasaran orang minta link apalagi lanjutannya, dari situ pendek, akhirnya ada sampai 13 link, jadi lalu dibukanya di divisi lagi, kalau nggak salah jadi 15, jadi itu semua novel. Berawal dari digital itu. Dan orang udah banyak tahu, mungkin anggota ini tahu bukunya itu cuma boleh dikatakan buku terlaris, tapi di kalangan guru yang tahu, anggota ini yang tahu, setiap terbitnya itu habis. Udah berapa kali cetak? Dan itu juga bisa menghasilkan. Iya, kalau dihitung manusia, tapi dicetak besar-besaran misalnya untuk anggota kayak apa ya, menarik. Akhirnya dia merambah lagi menulis buku cetakan anak. Ini cara itu juga. Dari digitalisasi tadi, dia tulis satu kali satu, tapi tidak bersama dia. Lepas ada lomba menulis buku cerita di balai bahasa, dia ikut menang dia. Ya, sepeda dari presiden kalau salah kumpulan namanya judulnya. Itu artinya dia menyalurkan kemampuan bahasa, kemampuan terus menerus itu dengan dunia itu. Tapi persoalan kita kan kayak itu saja. Persoalan kita kan tadi pendapatan, menciptakan gaji. Jadi gimana kalau misalnya saya bertanya ya Pak? Iya. Kalau misalnya ada sekolah yang justru dia membatasi guru menggunakan handphone atau apa, kan ada beberapa sekolah yang masih menggunakan sistem lama gitu Pak. Iya. Gimana tuh Pak kira-kira? Itu boleh saja, tapi dunia digital tidak bisa dibatasi. Iya. Secara pribadi, saya dosen tidak diwajibkan. Misalnya katakan Undri membatasi saya. Iya. Di mana undang-undang dosen punya YouTube? Saya membuat konten itu YouTube saya, pribadi saya. Iya. Justru membantu. Saya bandingkan, saya tanya kepada mahasiswa yang kedua waktu zaman COVID, kan kuliahnya Zoom. Iya. Saya tanya, coba Anda suka dengan cara saya? Pada punya mereka katakan suka. Kenapa? Kami bisa ulang Pak. Iya. Jejaknya itu masih ada ya? Masih ada. Kita bisa ulang kapan saja. Karena itu saya memakai sekarang. Tak penting mahasiswa waktu. Yang penting bawa HP, ada paketnya. Kalau tidak ada paket, jual pakai dipakai. Itu pakai apa Pak? Itu wajib saya. Jadi kalau misalnya kuliah dengan saya sepertinya kayak mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Karena pakai HP, iya, pakai gitu ya Pak ya. Iya. Tapi dampaknya untuk guru itu sebenarnya lebih berkembang jadinya Pak. Satu, karena kan orang tahu sekarang tidak bisa dilarang bahwa orang sudah beralih bukan dunia membaca sekarang dunia menonton. Cuma kan kita harus arahkan yang mana yang pas untuk betul. Mahasiswa atau siswa itu Pak. Mahasiswa, siswa, bahkan orang tua dia tidak tahu dia menggunakan HP, dia megang HP sebetulnya dia menggunakan perpustakaan, punya perpustakaan sendiri. Punya perpustakaan sendiri ya. Tapi kan tidak. Kalau ibaratnya untuk di perpustakaan, justru di HP ini perpustakaan apa yang lengkap. Mulai dari yang positif ke HP ke hal negatif. Itulah cara guru bisa memilah-milah itu kalau iya. Siswanya apa? Artinya kalau siswa atau mahasiswa itu pintar, dia tanyakan oh ini yang materinya guru, dia bisa baca dengan cara menanyakan ke Pak Google. Saya pilih apa? Ya kan? Artinya dia udah bisa baca dulu di mana sambil sarapan pagi, mau tidur malam, dia tidak baca. Cuma sekarang kan kita terarah. Itu satu. Yang kedua, mindset memberi tugas pada dengan siswa masih tugasnya diantarkan guru. Masih. Ada berapa kelas? Saya memegang 6 kelas. Berapa jumlah siswa? Siswa kurang lebih satu kelas itu 25, 20, 100
tugas itu satu tugas berapa lembar? Minimal 1. Minimal 1. Ya. Jadi ada berapa? Lebih banyak ya. Kita bahas ini kan? Bisa jadi. Kira-kira Anda baca berapa hari? Itu satu kali tugas. Iya. Ada sekali-sekali yang pakai solusi email gitu. Nah, Tapi belum. tapi kalau itu yang tahu kan Anda. Iya. Iya kan? Anda bisa bermain mata dengan wali murid, dengan muridnya. Tidak ada tahu. Anda bisa tidak objektif menilai. Iya, maksud saya gini. Rahasia umum lah, ada guru yang katakan kalau sempat, dan ini pernah program pada anak saya, sempat siswa itu tulisannya jelek, padahal jawabannya betul, tapi karena kita malas membaca, itu pernah terjadi pada anak saya. Disalahkan ya Pak ya? Disalahkan. Anak saya yang tua, sekarang guru, dosen di Muhammadiyah, pernah hampir tinggal kelas gara-gara itu. Karena tulisannya tidak Karena bisa saya dibaca. tidak bisa baca, SD. Jadi kalau misalnya kita coba pakai digitalisasi kan tulisannya lebih jelas. Satu. Yang kedua, ketika dia kirim melalui media sosial dia punya, kawan dia kan bisa baca. Oh iya. Bukan kita. Secara tidak langsung dia bisa berkarya juga. Dia bisa berkarya. Dia kan buka yang namanya ruang komentar. Dia bisa dikritik oleh orang. Bisa diskusi juga. Bisa diskusi juga. Sebanyak-banyaknya tidak hanya terbatas teman-temannya. Orang lain yang bersama dengan dia bisa baca. Dampaknya viral. Viral. Orang tuanya bisa lihat kerjaannya. Jadi kalau misalnya kita kasih nilai jelek, orang tuanya kan baca. Bisa protes. Bisa protes. Ini karya kan bisa kita bohong. Kalau menurut saya itu lebih objektif. Jadi mau tidak mau kita harus ikuti perkembangan zaman itu, tapi pada hal yang positif. Ya. Nah ini yang saya katakan pada Anda itu, karena kita ini sekarang mau prodi S1 Anda tuh mau mencapai itu, jadi unggul tadi. Ya artinya jangan sampai asesor kita datang hanya melihat naskah. Padahal kita awal mulanya saya sudah mengajar di bahasa Indonesia itu menggunakan Facebook. Zaman Anda kan? Iya. Waktu kita cerpen bersambung. buat mantra, Iya. yang kata orang tuh, kok bisa mengukurnya itu? Yang lain mantra. Iya. Nah, sekarang kita ada masuk ke dunia digital, sudah pakai YouTube, sudah TikTok, sudah Snack. Bahkan terakhir saya pernah diskusi sama Bapak buat kelas ini ya, film. Benar? Iya benar. Tidak lagi ada teater yang di ruangan, tapi bisa ke film. Iya, karena begini. Dulu kita kan bebas. Tapi kata Covid kan tidak boleh di keramaian. Orang masih trauma. Iya. Apa akal kita? Ada ruangan inilah yang saya persiapkan untuk ruangan kreativitas, untuk YouTube saya juga, untuk mahasiswa juga, untuk siapa saja yang bisa menggunakan manfaat ruang ini. Lahir itu setelah kemarin sekitar film pendek. Udah pernah nonton? Enggak, Pak. Beberapa kan yang saya kirimkan Yang Halim. Nah, menurut Anda gimana? Yang Halimah itu, Pak. Halimah itu satu itu. Nah, artinya saya gini, rupanya kita beri kesempatan, kita beri arahan. Mahasiswa bahasa Indonesia itu bukan hanya berpakat jadi guru, jadi sutradara, kita jadi artis juga. Nah, saya sendiri sebagai dosen kaget. Karena kita buat pementasan. Siapa yang nonton? Orang yang hadir. Kalau yang angkatan kami memang terakhir kali itu Pak. Iya. Pementasan Jadi secara kalau kita sampai seminggu kan, Iya. tugas akhir kuliah kan. Sampai berpikir kenapa tidak dari dulu. Iya. Direkam kayak gitu. Karena waktu itu kan belum dia menjauh dari dunia ini. Jadi nggak bisa dilihat lagi yang waktu kami dulu rasanya udah paling keren tapi nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi deh kan, namanya masing-masing kan. Kalau sekarang kayaknya besok udah 20 tahun pun masih bisa dilihat kayak gitu ya. Bahkan Anda bisa jadikan media pembelajaran Iya. di sekolah. Itu kalau kita memanfaatkan media seseorang. Sekarang saya tantang, kenapa Anda tidak buat film di sekolah Anda? Melibatkan anak. Jadi tantangan yang harus diambil kayaknya Pak. Benar. Melibatkan guru-guru. Dan saya sama mahasiswa Indonesia siap untuk Jadi pengabdian masyarakat di sekolah Anda. Walaupun kita tidak ada ya,
background kita itu bukan jurusan Sutradara. bukan apa sinematografi program kita, tapi kita mampu untuk mempelajarinya dengan hanya medianya HP. Siapa tidak punya HP? Ya, kalau dibikin udah sekarang ini kita buat konten dibandingkan youtuber terkenal, Rapi itu mau 10 kamera yang kita bisa. Kita cuma satu HP. Saya HP ini dengan kita, HP Redmi. Tapi bentangnya publikasi itu tidak tepat juga. Bisa berkreativitas. Konten saya juga ditonton oleh si Rapi, ditonton juga Pak Eko. Saya punya konten di TikTok atau di apa saya, cucu saya si Aira sampai 1000 orang lebih yang nonton. Itu pun bisa jadi kenangan ya Pak ya. Iya. Dan juga sebetulnya kita bisa mendokumentasikan sekaligus bisa jadi bentuk pengawasan. Saya ngajar di sini karena kesehatan saya terganggu, karena kesehatan istri saya juga terganggu, anak saya juga terganggu. Tapi Pak Mahathir sebagai ketua prodi dekan rektor bisa lihat betul nggak saya ngajar, karena saya di video kan. Ada rekam jejak. Ada. Apa yang saya bicarakan kan tidak saya kurangi. Intisari. Satu. Yang kedua lagi seperti yang ini. Ada kelas paralel, saya kelas berapa kelas? Waktu angkatan Yang bukan sekarang ini. Sekarang satu kelas angkatan pertama. Oh, saya ngajar Pak. Iya, ngajar siapa? Ngajar 6 kelas. 6 kelas itu yang tingkat kelas 1 berapa? 2. 2. Oh, 2. Anda yakin tak apa yang Anda ajarkan itu sama? Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Tapi ketika itu Anda rekam, Bisa dinikmati bersama. sama. Apa yang Anda ajar di lokal satu misalnya bisa ditonton oleh tingkat 1, 2. Oh iya. Begitunya sebaliknya. Iya. Itu yang saya lakukan. Meskipun di waktu yang berbeda. Meskipun waktu yang berbeda. Satu. Yang kedua, kita bisa dikontrol oleh orang. Kalau kita mengajarkan materinya salah, contohnya nih, saya lagi menguji di mahasiswa, tapi ini tuh di sini saya ceritakan. Saya lagi menguji mahasiswa saya tingkat 1 kritis lah dia Terhadap video. terhadap video saya terhadap materi saya, ya tentang sastra. Saya mau Senin besok masuk yang kedua, saya mau lihat. Kalau dia kritik berarti dia tidak kritik, berarti dia menerima apa saja. Salah menurut saya itu ya itulah yang dimana. Oh berarti Bapak di dalam video itu ada membuat kesalahan beberapa? Ada. Oh. Sengaja. Iya. Berarti kita sebagai guru ini ketika buat itu boleh berarti ya Pak ya? Boleh. Memasukkan unsur-unsur Oleh supaya anak itu kalau dia kritis, dia punya referensi. Karena kan saya katakan tadi, orang buat punya HP, dia kan pustaka yang bawa. Jadi oleh karena itu kita kasih pengetahuan pada anak. Anda bisa cari materi itu, kembangkan lagi materi itu, tanyakan ke Mbak Google misalnya. Carilah di jurnal, kalau mahasiswa kan bisa cari di jurnal, bisa cari di artikel. Untuk menambah. Karena kalau kami di mahasiswa itu kan hanya 2 SKS 50 menit. Berapa 50 menit itu dengan pembukaan, dengan isi, dengan tanya jawab, berapa materi yang bisa kita dapat. Tapi dengan dia menambah, dan kenapa kita dia menambah? Tugasnya itu dia berkonten. Jadi bisa jadi jangan kaget kita ketika dia membuat kontennya ada materi yang menurut kita tidak ada kita bicarakan di kelas, tapi yang itu benar. Berinovasi dia. Karena menurut saya dosen bukan sebagai orang yang pintar, tapi sebagai motivator. Sama kami guru gitu juga. Nah, itu sebagai motivator. Karena itu sebetulnya tidak model lagi kita menggunakan buku wajib. Kalau kitab suci benar, tapi kalau buku mau ketahuan itu ada kelebihan. 10 pengarang ada punya kelebihan, ada kekurangan. Dengan banyak kita membaca, 10 bisa pendapat cukup pendapat baru 11. Jadi contoh nih, ya kita baca buku tata bahasa, jenis kata. Tradisional mengatakan kata itu jenis kata itu ada 8. SPA yang dia menganut bahasa tradisional, dia membagi 10. Itu juga berbeda. Ada bedanya 2.
Garis Kerap membagi jadi 6. Hari bukti kita laksana selesai dan secara membagi jadi 13. Yang mana yang kita pegang? Baru 4 orang Pak. Baru 4 orang. Iya. Ya kan? Kalau ada lagi profesor lain muncul lagi mikirnya bisa jadi. 11 atau 12. Kebebasan kita, keyakinan kita kemana? Nah itu satu contoh saya katakan pendapat itu saja satu aspek bidang ilmu bahasa saja berbeda. Apalagi bidang sastra. Kata Q, dosen atau guru yang paling berat itu guru sastra. Kenapa? Di dalam sastra tidak ada kepastian. Yang ada adalah keberanian. Berani kita mengatakan. Tapi bukanlah berani kita dengan argumen. Siapa yang kuat argumennya, dia akan menang. Dia berkuasa. Dia pendapat dia yang dipegang. Contoh nih, pembagian kata. Aviasi dengan Rosian Anwar berbeda. Begitu juga saya katakan pembagian puisi. Kalau saya pakai pendapatnya STA, puisi lama, puisi baru. Anda buat puisi pantun sekarang baru sekian detik saya suruh Anda buat. Saya ini puisi lama nih, Anda kasih protes baru masih buat. Iya benar-benar. Karena lama dan batuk baru pemikiran saya itu berdasarkan waktu. Itu teori, salah satu teori yang bisa ditentang ya Pak? Iya bisa ditentang. Itu salah satu contoh. Dinamika ilmu itu berubah. Tapi saya meyakini gini, apa yang dikatakan oleh Yakut Tam, pemilik Kompas waktu beliau mengisi itu, Yakut itu mengatakan begini, siapa yang menguasai dunia ini, Kuasai yang media. menguasai media. Siapa yang menguasai dunia, kuasai media. Iya. Termasuk Jadi, dengan cara kita digitalisasi juga Pak ya? Iya. Saya tidak tahu apakah itu pendapat dia, ini itu tidak. Karena itu pengaruh Kompas itu besar sekali. Ya, satu. Bahkan dulu waktu ada pertemuan Hari Pers Nasional di Sumatera Barat waktu itu, beliau mengatakan begini. Waktu itu masih jaya harian. Kompas itu kalau diterbitkan digratiskan selama 3 hari masih untung. Digratiskan 3 hari masih untung. Bangkrutnya jauh. Bangkrutnya. Kenapa? Dia disokong oleh Media. bukan oleh iklan. Oh. Ya. Di dunia digital ini, kalau kita punya program besar, iklan adalah Tanpa kita. Ada kalau ikuti sekarang eventnya Raffi. Ya, yang selama 2 tahun kita vakum olahraga, tahu-tahu dia mau memakai Ya apa? tiba-tiba tenis. Tenis. Dia mau itu bukan main lagi. Sampai sekarang terakhir poli yang dimasyarakatkan. Jadi begitu banyak ilmu hebatnya negeri, dia jadi pelatihan. Karyanya tadi jadi pelatihan. Dan dia nggak payah mencari dia untung. Orang kan melihat IP-nya, tapi kalau dia tahu sekali dia punya IP, konten kreator itu hadir. Berapa konten yang bisa dia jadikan? Ya kan? Jadi kalau kita lihat dia itu tak ada batasnya. Sampai ke kamar mandinya, sampai ke tempat tidur, sampai di konten. Kita jadi guru jangan sampai kalah lagi. Kita jadi guru. Untuk pendidikan. Teman-teman anak kan ingin tahu. Saya kan ingin tahu nggak bagaimana si Yuna pengajarnya di Sumatera Barat kok bisa. Tapi kalau ada buat konten, sekali ya konten yang mengajar, ada berteman dengan ini. Seperti kita ini sekarang nih. Kok saya bisa menggunakan karena Anda lebih saya. S1 ada di bidang saya. S2 aja tidak. Hampir sementara Pak. Hampir. Ya benar. Benar kan? Benar. Nah, tapi kan kita bisa akrab itu kan. Artinya tidak perlu saya katakan bahwa saya akrab dengan mahasiswa. Iya benar. Ya. Tapi karena hubungan itu memang sudah ada. Sudah ada gitu. Tanpa harus. Bukan kita best friend kan bukan begitu. Tidak apa-apa gitu. Ya benar. Jangan-jangan ada skripsi saya di sini Pak. Ada seperti ini. Satu. Kemudian apa yang saya bicarakan kali ini
Salah satunya memanfaatkan ini. Ada banyak siapa yang namanya? Aryo Wadipep. Aryo Wadipep ini baru tamat sarjana. Aryo Wadipep ini guru honor, tapi dia memanfaatkan bisnis di dunia digital. Oh, iya. Kemarin ketika di bulan puasa tahun lalu dia buka stand di prodi kita, berapa banyak prodi kita? Omsetnya hampir sampai kita. Dalam Satu hari. Pak, bulan bahasa ya Pak? Iya, dia menjualkan baju second itu yang dibuat. Kalau istilah lama itu baju baruan. Dari modal yang 300. Jadi 4 juta. Sekarang bukan omset itu nambah waktu itu aja. Waktu itu aja. Sekarang dia udah bisa beli, kalau menurut dia itu 2 bar sekali beli. Kalau dulu dari bahan-bahan di pasar kopi diambil. Nah, ini contoh saya tanyakan tulisan Bapak. Berarti ikut saran Bapak tuh. Nah, artinya tidak, kalau memahami, dan itu salah satu dari ahli, salah satu dari sarjana, guru, dan boleh tanyakan nanti sama ahli itu berapa besarnya dia honor, penghasilannya dia honor guru, dia harap kaya dia kerja dibandingkan bisnisnya. Bisnis berjalan, honor, dia honor tetap, dia jangan Selain pendidikan itu dapat. tetap. Tapi dia tidak perlu mengemis-ngemis dengan kehonoran dia. Dia Dan bisa kita masyarakat Indonesia sekarang sudah ada yang jadi reseller, penghasilannya sebulan berapa? Mencapai pecah 7 juta. Masya Allah. Semester 5. Oh, belum tamat Pak? Baru semester 5. Oh. Masuk semester 5. Namanya Surya. Iya, Surya. Dan banyak lagi yang bertanya di saya yang mendengar kata saya yang masyarakat. Dan ini tak ada cerita terlambat. Tapi kalau mau memulai, apalagi dulu kita punya pertemanan orang tua. Ya, jejaring banyak. Wali murid lagi ya Pak. Kalau nanti misalnya di bawah kita ya kan? Kalau di online kan tidak mahal. Ada orang menjual 10 harganya cuma misalnya ya belum buka harga ya halu bisa kan? Bisa dari harga yang 20 bisa kita jual 35. Kalau ini ada katakan Mas ada murid katakan kecantikan mau. Kita beli, kita jual. Ada barang baru lagi di pertemuan sosial kita. Ada saya bilang dari bisnis jilbab. Bisnis woman. Guru yang berbisnis gitu. Iya. Jadi kita tidak memikirkan kebutuhan ekonomi kita di rumah. Kita tidak memeras anak. Keren. Ya, kita bisa jadi guru yang keren. Jadi saya bersemboyan sekarang suster ini jadi sarjana yang YouTuber. Hashtag apa? Iya, hashtagnya sarjana yang YouTuber. Jadi saya lagi memacu mahasiswa sekarang. Target saya mahasiswa 1 sampai 3 UTS nanti dia sudah punya subscribe minimal 200. Luar biasa. Kenapa minimal 200? Karena mahasiswa tingkat 1 itu udah 115. Oh, yang ini masa sama mereka. Iya, sesama mereka itu nih kekuatan dalam dulu. Iya. Membangun jejaring itu. Saya katakan, sudahlah tidak mau traktir teh es untuk teman Anda. Itu subscribe tidak mau. Betul. Kalau boleh kita biasakan ini, Anda niatkan Anda bersedekah sama teman dengan menekan subscribe dia. Oke Pak. Nah, kita berarti mudah-mudahan Anda salah satu di antaranya yang bisa diandalkan oleh Prodi Bahasa Sastra Indonesia mencapai akreditasi unggul itu. Baik, terima kasih atas pertemuan ini karena saya masih ada waktu lagi, ya. Tapi kamu masih wajib dengan saya. Tapi makasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.